Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember. Pada perkuliahan semester ini saya mengampu mata kuliah produksi ternak, di mana mata kuliah produksi ternak ini diberikan kepada mahasiswa pada jenjang semester 3. Untuk mata kuliah produksi ternak ini memiliki bobot SKS 3 SKS, yaitu 1 SKS teori atau kuliah dan 2 SKS praktikum. Pada mata kuliah produksi ternak ini memiliki 7 pokok bahasan, yaitu domestikasi dan taksonomi ternak, di mana pada domestikasi dan taksonomi ternak ini akan memberikan pengetahuan mahasiswa tentang sejarah proses domestikasi ternak dan taksonomi atau penamaan berbagai jenis ternak. Berikutnya ada sub pokok bahasan atau topik tentang pengenalan jenis ternak dan pengenalan tipe ternak. Untuk pengenalan jenis ternak nanti ada pengenalan jenis ternak perah, kemudian pengenalan jenis ternak potong, pengenalan jenis ternak unggas, dan pengenalan jenis aneka ternak. Berikutnya ada pokok bahasan tentang teknologi pengolahan produksi ternak. Setelah itu TS ada mata kuliah tentang produk hasil ternak dan olahan, dan yang terakhir nanti yaitu tentang pemeliharaan atau tata laksana pemeliharaan ayam pedaging dan analisis usaha ternak. Pertemuannya total selama 14 kali pertemuan. Mata kuliah produksi ternak ini nanti akan diberikan selama 6 bulan atau 1 semester, di mana harapannya setelah menempuh mata kuliah produksi ternak ini mahasiswa akan memahami tentang bagaimana pemeliharaan ternak, kemudian bisnis di bidang peternakan, karena pada program studi D3 Agribisnis sendiri itu sangat luas, yaitu bisa bisnis di bidang pertanian termasuk di bidang peternakan. Jadi harapannya setelah mendapatkan mata kuliah produksi ternak ini nanti mahasiswa bisa memahami bagaimana melakukan usaha atau agribisnis di bidang peternakan, baik itu pada ternak ruminansia seperti sapi, domba, kambing, ataupun pada ternak unggas, ada ayam, kemudian itik, baik itu pada ayam pedaging ataupun ayam telur. Mereka akan memiliki kemampuan mulai dari perencanaan bisnisnya sampai ke tata laksana pemeliharaannya, sampai ke evaluasi hasil kegiatan, sampai ke pemasaran atau membuat suatu bisnis plan dalam usaha. Pada pertemuan sebelumnya pada minggu ini kita sudah membahas tentang pokok bahasan, yaitu jenis-jenis ternak perah dan tipe ternak ya. Jadi kemarin jenis ternak itu ada ternak sapi, kemudian domba, kambing, ayam, dan ternak unggas. Kemudian pada tipe ternak apa? Tipe ternak itu apa? Tipe ternak itu adalah penggolongan ternak berdasarkan dari tujuan produksi atau hasilnya ya. Jadi pada tipe ternak kemarin ada tipe ternak yang menghasilkan daging atau ternak pedaging. Kemudian ada tipe ternak perah ya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengenal bangsa-bangsa apa saja yang menjadi ternak perah. Kemudian ada tipe ternak petelur ya. Kalau petelur ini pasti berasal dari jenis ternak unggas ya. Kemudian yang keempat ada tipe ternak penghasil bulu atau wol ya. Jadi itu ada 4 ternak. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang jenis ternak atau tipe ternak yang menjadi penghasil susu atau ternak itu apa? Yaitu ternak yang memang sengaja dipelihara dan tujuan utamanya itu adalah menghasilkan susu. Jadi ternak ini memiliki keunggulan atau kelebihan, dia produksi susunya tinggi
dibandingkan dengan jenis ternak yang lainnya. Kemudian yang paling penting bahwa ternak perah ini pasti dia berasal dari ternak dominansia ya, tidak bisa dari ternak unggas atau ternak mamalia ya. Nah, kemarin pada tugas taksonomi mungkin ada yang kebagian mencari taksonominya sapi atau kambing itu, pasti di kelasnya itu masuk ke dalam kelas apa? Mamalia ya. Kalau unggas kelasnya adalah aves ya. Nah, di situ yang masuk ke dalam kelas mamalia itu bisa ke dalam nasi. Ya. Kemudian produktivitas susunya tinggi dibandingkan dengan jenis ternak yang lainnya. Artinya tidak semua jenis ternak ruminansia atau ternak mamalia itu menjadi tipe ternak perah. Yang menjadi tipe ternak perah itu adalah yang memiliki produktivitas tinggi. Karena susu itu sendiri pada hakikatnya diproduksi adalah untuk menghasilkan makanan bagi anaknya yang baru dilahirkan. Kalau sapi itu untuk peternya. Nah, pada ternak perah ini produksi susu yang dihasilkan itu lebih dari yang dibutuhkan oleh anak sapi atau lebih dari yang dibutuhkan oleh peternya. Kalau peter sapi itu misalnya dia hanya membutuhkan minum dari susu induknya itu hanya 6 liter. Sedangkan pada sapi perah itu sendiri bisa menghasilkan 20 sampai 25 liter. Jadi sisanya itulah yang akan diambil oleh manusia, baik itu untuk dikonsumsi ataupun dijual untuk menjadi pendapatan. Ada nggak susu yang dihasilkan tanpa dikeluarkan dari ambilkan atau tanpa dikeluarkan dari proses melahirkan? Susu kedelai. Nah, kalau kita mengacu pada definisi susu, sebenarnya tidak bisa dimasukkan susu kedelai itu susu, tetapi lebih tepatnya adalah sari ya, sari kedelai ya. Jadi kalau definisi susu yang sebenarnya itu adalah cairan yang berwarna putih yang dihasilkan dari proses pemerahan dari ambing ternak mamalia atau ternak ruminansia setelah proses melahirkan. Ternak perah yang umum atau yang banyak dipelihara oleh peternak untuk menghasilkan air susu, khususnya di negara Indonesia, di negara kita. Yang pertama ada ternak sapi, itu ya, yang bagian kiri, sapi atau kau ya, itu adalah jenis ternak perah yang paling banyak sekali dikembangkan atau yang paling populer. Kemudian yang kedua ada kerbau atau kau ya, meskipun kerbau ini tidak sebanyak pada sapi, hanya di beberapa daerah atau wilayah tertentu yang mereka memelihara kerbau untuk dijadikan sebagai ternak perah. Contohnya di daerah Sumatera, kemudian Sulawesi, Kalimantan itu banyak ternak kerbau ini dipelihara sebagai ternak perah. Ada juga yang diolah menjadi produk olahan susu fermentasi namanya dade ya. Kalau pernah tahu, jadi susu yang diperah dari kerbau itu ditempatkan ke dalam bambu, kemudian diperam menggunakan daun pisang. Mungkin pernah lihat ya kalian itu. Salah satu olahan dari susu kerbau. Kemudian yang ketiga ada kambing ya. Tahu ya kambing ya? Nah, kambing juga salah satu jenis ternak perah yang dipelihara untuk diambil air susu. Kemudian yang keempat ada unta atau camel. Jadi kalau kita lihat pada proses bagaimana mendapatkan air susu atau proses pemerahan, itu yang pertama ternak yang diambil susunya itu harus dalam kondisi tenang, jadi relax, tidak boleh dalam kondisi tertekan, tidak boleh dalam kondisi stres. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kalau kita mengambil susu kuda liar. Harus dikejar dulu ya, kemudian ditangkap, kemudian tidak akan keluar air susunya. Kenapa? Karena air susu itu dipengaruhi oleh yang namanya hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin itu hanya bekerja selama 7 menit. Jadi ada waktu sekitar 7 menit seorang petugas pemerah sapi atau kambing atau kerbau itu bisa mengeluarkan air susunya. Jadi harus cepat ya. Misalnya susunya 20 liter ya harus dikeluarkan dalam waktu
akan keluar kalau sapi itu atau ternak itu merasa tenang, kemudian mendengar suara pedet atau suara anaknya ya, mendengar suara anaknya, itu akan merangsang keluarnya hormon oksitosin. Bisa dibayangkan yang tadi susu kuda liar itu tidak akan bisa keluar ya. Jadi kalau dari situ saya kira tidak ada ya susu. Nah, berikutnya pada bangsa-bangsa ternak, saya jelaskan pada yang paling banyak ya dikembangkan. Jadi dari keempat jenis ternak perah tadi, sapi, kerbau, kambing, dan unta, ternak sapi inilah yang paling banyak dikembangkan. Bahkan data mencatatkan 80% ternak perah yang ada di dunia itu adalah dari ternak sapi atau susu yang dihasilkan dari seluruh dunia. Untuk Indonesia itu 80%-nya adalah dari susu sapi. Jadi kenapa kita banyak sekali menjumpai peternakan ternak perah itu berasal dari sapi. Karena peminatnya atau konsumennya banyak yang memerlukan atau membutuhkan susu sapi. Nah, untuk sapi sendiri, bangsa sapi perah yang nomor 1 itu adalah sapi Friesian Holstein atau kita menyebutnya sapi FH ya, sapi FH ya. Sudah pernah ya lihat sapi ini, sapi FH ya? Bisa dilihat dari ciri-cirinya atau bentuk fisiknya, yaitu berwarna hitam putih ya, hitam belang putih ya, atau putih belang hitam. Nah, itu sapi Friesian Holstein atau Fries Holland. Ada yang menyebutnya Fries Holland atau Friesian Holstein. Nah, sapi ini berasal dari negara Belanda. Belanda itu kan negara yang ada di benua Eropa. Jadi di Eropa itu masuk ke dalam negara subtropis ya, di sana. Kemudian produksi susunya pada sapi Friesian Holstein ini, bangsa sapi perah Friesian Holstein ini adalah 7.245 liter per masa laktasi per ekor ya, per satu ekor sapi ya, 7.245 liter. Masa laktasi itu berapa lama? Pada sapi itu 10 bulan. Atau kalau kita rata-rata 1 bulan itu 30 hari, berarti selama 300 hari. Artinya 745 liter ini selama 300 hari atau 10 bulan. Nah, sekarang coba kalian rata-rata, berarti perharinya berapa susu sapinya atau produksinya? Dibagi aja 300 ya. Coba yang ada kalkulator 7.425 liter dibagi 300 hari atau sekitar kurang lebih 24 ya, 24 liter. Jadi sapi Friesian Holstein yang masih asli di luar negeri ya, kalau dia hidup di lingkungan yang cocok, dingin, di negara tropis, kemudian sapinya ini masih asli ya, tidak ada persilangan keturunan, dia mampu menghasilkan susu rata-rata 24 liter per ekor, atau kalau di total selama masa laktasi adalah 7.420 ekor selama satu masa laktasi. Jadi 1 tahun itu satu masa laktasi dia bisa diperah setiap hari selama 10 bulan ya. Kenapa kok tidak digenapkan 1 tahun? 1 tahun diperah terus ya. Jadi ada istirahat 2 bulan yang namanya masa kering atau masa dry period. Dry period itu masa kering. Kalau masa laktasi itu adalah masa di mana ternak sapi diambil air susu atau memproduksi air susu, itu namanya masa laktasi yang berlangsung selama 300 hari atau 10 bulan. Nah, yang 2 bulan itu dikeringkan atau di dry kering ya, dry period, masa kering. Nah, kenapa kok dilakukan masa kering? Jadi masa kering ini artinya masa kering ini bukan berarti dijemur ya. Tidak, artinya tidak diambil susunya. Ya tetap di dalam kandang, ya tetap dikasih makan. Cuma istilahnya saja masa kering, yaitu masa sapi perah tidak diproduksi atau tidak diambil susunya.
Apa fungsinya? Adalah untuk memberikan istirahat. Kasihan ya, 10 bulan diambil susunya terus, sampai kurus nanti ya. Jadi ada masa istirahat selama 2 bulan. Nah, masa istirahat 2 bulan ini bersamaan dengan kebuntingan atau hamil ya kalau manusia ya. Bunting umur berapa? Umur 7 bulan. Jadi masa kering atau dihentikan pemerahan itu di umur kebuntingan 7 bulan. Sampai kapan lahirnya? 9 bulan 10 hari. Jadi ada masa istirahat 2 bulan 10 hari. Dia tidak diperah, tidak menghasilkan air susu. Setelah melahirkan 2 bulan kemudian akan diperah kembali. Jadi mulainya pemerahan itu dimulainya pada saat sejak kelahiran anaknya. Kalau nggak lahir nggak bisa menghasilkan air susu. Jadi harus lahir dulu. Untuk lahir kan perlu bunting. Nah, untuk bunting perlu kawin dulu. Jadi itu tahapannya atau siklus reproduksinya. Nah itu yang kedua ada bangsa sapi perah Jersey. Kalau yang pertama tadi bangsa sapi perah Friesian Holstein atau FH ya, yang menyebutnya FH bilangnya. Yang kedua adalah sapi Jersey. Pernah melihat sapi Jersey ini? Sapi perah. Atau di peternak atau di mana di industri yang memelihara sapi Jersey ini untuk ternak perah? Belum ya. Memang pada sapi Jersey ini tidak sepopuler atau tidak sebanyak pada sapi perah Indonesia. Kenapa? Yang pertama jelas dari produktivitasnya ya, bisa dilihat dari produktivitasnya sapi Jersey ini hanya 2.500 per masa laktasi. Kalau yang tadi sapi Friesian Holstein berapa? Bisa 7.000. Nah, kalau kita lihat bisa hampir 3 kali lipatnya ya, dari sapi. Nah, kok bisa sapi Jersey sedikit, sapi Friesian Holstein banyak? Ya itu memang sudah seperti itu ya. Memang diciptakan dia memiliki kelebihan masing-masing. Pada sapi Friesian Holstein dia mampu menghasilkan air susu 7.000 per masa laktasi, yang ini hanya 2.500. Sehingga tidak banyak peternak yang mengembangkan pada sapi Jersey ini dibandingkan dengan sapi Friesian Holstein. Tapi perlu diingat bahwa pada sapi Jersey ini meskipun produksi susunya sedikit, dia memiliki keunggulan atau kelebihan di dalam kandungan nutrisi susu, yaitu terutama pada kandungan lemak susunya. Jadi lemak susu pada sapi Jersey ini lebih tinggi dibandingkan dengan sapi Friesian Holstein. Nah, kandungan lemak susu itu sangat berpengaruh terhadap proses pembuatan mentega. Jadi kalau ada perusahaan yang dia memproduksi untuk membuat mentega, nah itu yang bagus adalah susu yang memiliki kandungan lemak tinggi, sehingga dipilihlah sapi Jersey ini. Kalau dibuat mentega, misalnya dari produksi sapi Friesian Holstein sama Jersey ini lebih bagus atau banyak terjadinya daripada sapi Jersey. Yang ketiga ada bangsa sapi Guernsey. Kalau tadi sapi FH itu dari Belanda ya, Guernsey itu dari Jersey itu dari Prancis ya. Ini dari Inggris ya. Nah, dari 3 tersebut rata-rata berasal dari negara subtropis ya, dari Eropa Selatan. Apakah ini semua sapi perah berasal dari negara subtropis? Jawabannya memang kebanyakan adalah berasal dari bangsa sapi subtropis ya, atau kalau kita lihat di spesiesnya masuk ke dalam apa? Bos Taurus ya. Bos Taurus itu adalah sapi-sapi yang berasal dari negara subtropis. Jadi mulai dari Jersey, ini adalah sapi-sapi ke dalam kelompok spesies Bos Taurus. Nanti untuk materinya bisa saya share ya. Yang keempat dan 5 yaitu ada sapi Brown Swiss. Sapi Brown Swiss ini masuk ke dalam sapi perah
yang memiliki produktivitas cukup tinggi yaitu 300 liter per masa laktasi tahun. Kemudian dari postur tubuhnya bisa dilihat atau dari namanya ya bisa terlihat brown sauce. Brown itu apa? Coklat ya, coklat. Jadi sapi coklat yang berasal dari kemudian ada Ayrshire ya. Ayrshire itu hampir sama dengan Guernsey tadi ya. Ini dari Skotlandia, produktivitasnya itu 3.500 per liter per masa laktasi. Kalau tadi kelimanya ini dari Eropa semua ya, atau bangsa sapi, Taurus. Nah sekarang dari negara tropis ya, apakah ada? Coba kita lihat, ternyata ada juga sapi perah yang dia itu berasal dari bangsa sapi Bos Indicus ya, atau yang berasal dari negara tropis. Yaitu ada sapi apa? Sapi Sahiwal dan sapi Red Sydney. Ini berasal dari negara India dan Pakistan. Kita ketahui bahwa negara tersebut ya hampir sama dengan Indonesia ya. Mungkin sapi ini tidak banyak ya dipelihara, bahkan tidak ada ya di Indonesia, tidak ada yang peternakan sapi perah pilih jenis sapi ini atau bangsa sapi Sahiwal Red Sydney dipelihara diambil susunya. Tidak ada ya kita tahu ya. Yang banyak yang pertama tadi ya apa Friesian Holstein atau apa yang dari Belanda ya. Kalau kita lihat di sejarahnya memang kita kan pernah dijajah oleh Belanda ya dulu ya selama 300 tahun. Jadi pada saat itulah bersamaan dengan masa penjajahan itu masuk juga sapi Friesian Holstein ya. Awalnya memang sapi Friesian Holstein itu dibawa oleh Belanda untuk memenuhi kebutuhan susu. Kan orang Eropa, orang Belanda itu suka minum susu ya, sehingga sapinya dibawa juga ya di sini untuk dipelihara, kemudian diambil susunya untuk dikonsumsi oleh mereka. Belum Indonesia masih belum. Kalau di Jember kita lihat di daerah Rembangan ya, kalau pernah ke Rembangan di Rembangan itu dataran di sana kondisinya sejuk, dingin, hampir mirip dengan Eropa ya, tapi lebih dingin di sana ya. Sehingga kurang lebih paling tidak bisa beradaptasi. Jadi Belanda dulu pernah mengembangkan sapi perah di daerah Rembangan. Bahkan sampai saat ini kalau kita pergi ke hotel Rembangan, kalau dari sini sebelah kanan itu ada sapi perah. Itu adalah sisa-sisa peninggalan bagaimana pada saat itu Belanda mengembangkan peternakan sapi perah. Pada kambing sendiri yang banyak dikembangkan menjadi ternak perah yaitu pada bangsa kambing Etawa. Kemudian yang kedua ada bangsa kambing Senduro. Untuk kambing Etawa ini sebenarnya dia berasal dari negara India, tempatnya di Jakarta. Kalau yang Senduro itu berasal dari daerah Lumajang. Karena di sana itu banyak dikembangkan disilangkan dengan kambing lokal. Kemudian dari hasil persilangan dari kambing Etawa dengan kambing lokal yang ada di daerah Senduro inilah muncul ras kambing baru yaitu ras kambing Senduro yang sudah dipatenkan atau dijadikan nama ya oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2012 menjadi ras kambing Senduro. Ya sama dengan ras kambing Algisi. Senduro itu kan kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, tepatnya di lereng Gunung Semeru. Di sana kondisinya dingin, cocok untuk ini budidaya kambing, sumber pakan juga melimpah di sana. Pada kambing ini tidak banyak ya produksi susunya. Rata-rata per hari hanya maksimal 2 liter. Jadi kalau sapi bisa 24 liter tadi ya. Kalau kambing hanya 2 liter. Satu ekor kambing rata-rata bisa menghasilkan air susu sebanyak 2 liter atau 1 liter setengah air. Kemudian masa laktasinya bagaimana? Apakah sama dengan sapi? Berbeda ya. Kalau sapi masa laktasinya tadi bisa 10 bulan. Kalau pada kambing atau domba yang jenis ya itu hanya 6 bulan.
Jadi artinya apa 6 bulan masa laktasi dia diambil susunya ya. Tahu kan tempatnya keluarnya susu tadi ya? Itu diambil dari ambingnya ya. Jadi dari ambing situlah dikeluarkan air susu. Kalau pada domba atau kambing itu hanya 6 bulan. Kenapa? Karena masa kebuntingan pada kambing itu hanya 5 bulan. Artinya 3 bulan pada masa kebuntingan, setelah itu istirahat ya 2 bulan, dan 3 bulan pada masa setelah kelahirannya. Jadi setelah melahirkan 3 bulan dikawinkan lagi, bunting 3 bulan dihentikan, sehingga ada 6 bulan masa laktasi pada ternak kambing, berbeda dengan pada sapi. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Sudah jelas semua berarti. Kambingnya sapi ada berapa? Kambingnya sapi ada berapa? Ada 2. 4. Itu sapi. Kirain kambing. Jadi kalau kambing itu adalah yang tempat penampungan susunya itu ada 1. Yang 4 itu adalah tempat keluarnya atau puting namanya ya. Salah bahwa pada sapi itu ada 1 yang punya untuk memproduksi susunya, tetapi untuk tempat pemerahan atau keluarnya susu itu ada 4. Kalau pada kambing atau domba ada 2. Baik, selanjutnya pada jenis ternak kambing ada kambing apa? Sanen. Sanen ini juga cukup populer untuk dijadikan sebagai ternak penghasil susu. Bisa dilihat biasanya pada kambing sanen itu pada bagian janggutnya ya. Kemudian telinganya berdiri ya. Berbeda dengan yang tadi ya pada ini telinganya dia menggantung pada kambing etawa sama subulok. Kalau pada kambing sanen dia berdiri. Kemudian kepalanya cenderung berdiri. Produktivitasnya kalau itu ada koreksi ya. Jadi produktivitasnya bukan 3.000 tetapi 300. Kalau 3.000 yang bersama dengan sapi tadi. Jadi kalau pada kambing itu hanya 300 pada kambing sanen. Kemudian pada kambing Alpine yang keempat, dia berasal dari Swiss ya, tempatnya di Alpine di Swiss. Produksi susunya bisa mencapai 600 liter per masa laktasi. Ini domba ya, kambing. Bisa membedakannya dari bulu Pak. Ya, sama dari tekstur dari leher gitu deh. Kambing ya. Bagian ekornya bisa kalian lihat agak besar ya. Jadi itu ada penimbunan lemak. Kalau pada yang jantan akan cenderung lebih besar ya. Pada domba jantan pada bagian kulitnya itu lebih besar dibanding dengan betina ya. Nah kalau semakin besar itu ada semakin besar itu ada penimbunan lemak ya. Jantan, tapi kalau yang betina malah kecil.
dia penghasil bulu yang ya, terus ikan lokal ya, yang lokal.